default analysis pada bagian modeling. Di sini ada beberapa tahapan modeling yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah dataset loading dan preparation, di mana kita akan mempersiapkan datasetnya. Setelah itu kita akan melakukan feature selection atau seleksi fitur. Lalu kita akan membuat training modelnya. Lalu kita akan melakukan hyperparameter tuning. Lalu kita akan mengevaluasi model serta analisis performance modelnya. Lalu di sini kita bisa melakukan final analisis summary, yaitu menggabungkan summary analisis dari yang modeling yang telah kita lakukan. Jadi yang pertama kita akan melakukan dataset loading and preparation. Jadi di sini dataset yang kita gunakan memiliki 30.000 records dengan 50 features. Nah, default rate 22% ini mengindikasikan adanya imbalance, kelas imbalance yang nanti dia itu berpengaruh pada tahapan modeling kita. Nah, tujuannya adalah kita tuh akan memperkirakan nasabah mana yang berpotensi mengalami gagal bayar di bulan berikutnya atau target variabelnya default payment next month. Nah, di sini ada data quality check. Jadi di sini ada 8 missing values, lalu kita remove. Nah, selanjutnya adalah feature selection. Feature selection kita akan melakukan rekayasa dan seleksi fitur. Dari data yang ada kami olah dan pilih menjadi 49 fitur yang paling relevan untuk pemodelan. Fitur-fitur ini kami kelompokkan dalam 7 kategori seperti yang di sini ada data demografi, ada payment status, ada finansial. Nah, uh, di mana nanti hasil analisis ini menunjukkan bahwa resiko pembayaran nasabah menjadi petunjuk terkuat untuk memprediksi uh, resiko gagal bayar. Di sini ada fitur ada correlation analysis juga. Itu ada 17 highly correlated fitur pairs. Yang pertama payment 4 dengan payment 5 dengan skor 8, P5 dengan P6, lalu bill amount 1 dengan bill amount 2, bill amount 1 dengan 3, dan bill amount 1 dan 4. Jadi di sini juga ada korelasi dengan targetnya tadi, yaitu yang dengan bulan depan tadi, yaitu yang default payment next month. Jadi ada P0 yaitu tertinggi, selanjutnya ada P2, P3, P4, P5, dan P6. Ada limit balance juga, lalu juga ada PM1, 1, 2, 3. Jadi di sini ada 49 fitur yang akan siap digunakan untuk modeling. Nah, selanjutnya kita ada di bagian utama kita, yaitu pemilihan dan pelatihan model. Jadi kita memakai 3 model dari PySpark Machine Learning. Jadi yang pertama adalah logistic regression. Jadi ini adalah model statistik yang paling dasar. Di sini kita digunakan sebagai perbandingan awal. Lalu random forest, di mana modelnya itu menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih kuat dan akurat. Nah, selanjutnya adalah gradient boosting. Jadi ini model yang lebih kompleks, di mana dia bisa belajar dari kesalahannya secara bertahap untuk mencapai performa yang lebih baik. Nah, di sini kami juga melakukan proses tuning untuk mendapatkan pengaturan terbaik untuk setiap model menggunakan parameter builder dan juga cross validation. Selanjutnya yaitu tetap masih di model training dan hyperparameter tuning. Jadi di sini kita menginformasikan bahwa proses pelatihan untuk ketiga model ini telah selesai dengan total waktu sekitar 9 menit ya, 547 detik. Nah, setelah itu kami lakukan tes singkat untuk memastikan semua model berfungsi dengan baik dan siap untuk melakukan model evaluation atau tahap evaluasi performa. Selanjutnya kita akan membahas apa itu hasil evaluasi dari ketiga modelnya. Jadi kita menggunakan beberapa metrik umum seperti AUC, akurasi, precision, recall, F1, dan serta waktunya. Nah, secara keseluruhan, semua model menunjukkan performa yang baik. Namun, model gradient boosting ini memberikan hasil terbaik, terutama pada skor AUC, yaitu 0,7962. Nah, dan F1 score juga 0,8085 yang menunjukkan gradient boosting ini unggul dalam memprediksi. Selanjutnya ada grafik yaitu overall model performance comparison dan AUC score comparison. Nah, di sini ada kita dalam bentuk grafik. Grafik ini membandingkan semua metrik secara keseluruhan yaitu AUC, akurasi, precision, recall, dan F1. Nah, selanjutnya ada yang selanjutnya grafik kedua ini menegaskan bahwa gradient boosting yang warna oranye ini secara konsisten menunjukkan performa sedikit lebih baik dibanding dua model lainnya. Lalu kita di sini bisa melihat lebih detail keseimbangan antara presisi dan recall pada grafik pertama ini. Intinya kami itu mencari model yang tebakannya atau presisinya itu
lebih yang akuratnya sekaligus bisa menemukan uh, intinya kami itu mencari model yang tebakannya akurat atau presisi sekaligus kita tuh juga menemukan bisa menemukan sebanyak mungkin kasus yang gagal bayar atau recall. Nah, grafik titik-titik ini menunjukkan bahwa gradient boosting memiliki kombinasi yang paling seimbang. Nah, di sini juga dikonfirmasi oleh F1 score, grafik F1 score yang ada di sebelahnya. Nah, di mana gradient boosting menempati posisi paling besar. Nah, kita lanjut pada final analisis, summary dan conclusion-nya. Nah, di sini kami berhasil memproses kurang lebih hampir 30.000 data nasabah dengan 49 fitur dan melatih 3 model machine learning dengan performa AOC 0,7962 AOC terbaik. Nah, di sini ada 7 fitur kategoris yaitu demographic, payment, financial, temporal, credit, risk dan kategorikal. Nah, di sini kita di mana hasil analisisnya adalah modelnya telah teruji dan siap digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk melakukan metode keberhasilan. Maaf, ini masih di tahap yang sama. Nah, kita ini menunjukkan pencapaian proyek yang terhadap target yang sudah ditentukan. Nah, secara performa, model berhasil mencapai model AOC skor 0,7962 yang termasuk bagus dengan akurasi 82% dan F1 skor 0,80. Jadi ini ada fitur engineering, kita ada 25 temporal features yang kita bikin. Lalu validasi bisnisnya itu skor-skor risknya itu berkorelasi dengan actual defaults dengan deployment readiness 100%. Jadi ini siap di deploy. Nah, dokumentasinya kita juga sudah menyelesaikan komplit secara teknikal dan bisnis, dan juga reproducibility-nya itu juga pipeline-nya itu juga terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada uh, final analysis, summary, dan conclusions. Sini tuh beberapa temuan utama kami itu pola pembayaran nasabah dalam beberapa bulan terakhir merupakan faktor prediksi yang sangat penting. Berdasarkan temuan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Jadi yang pertama adalah menggunakan mode terbaik yaitu gradient boosting untuk menentukan penilaian risiko. Lalu ada membuat sistem peringatan dini atau juga bisa mengintegrasikan hasil prediksi ini ke dalam sistem bisnis yang sudah ada. Sekian penjelasan saya modeling dari credit card default analysis. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ghifari dengan NIM 4332219. Dan di sini saya akan menjelaskan data visualization. Yang pertama ini ada data loading dan preparation. Di data setnya, seperti yang kita lihat di sini, ada di records ada 30.000, kemudian kolomnya ada 50, dan data ini dikonversikan ke Panda untuk divisualisasikan. Dan di situ bisa dilihat untuk fiturnya dari original, payment status, financial, engineer, dan categorical semuanya sudah siap, sudah tersedia lengkap. Kemudian untuk data visualization, high level overview. Nah, untuk high level overview ini yang pertama di sini ada business intelligence summary dashboard. Yang pertama ini ada portfolio health overview dan credit exposure. Bisa dilihat di situ menunjukkan kalau kondisinya kurang baik karena hanya 55,8% yang aman dan turun 30,3% dari sebelumnya. Kemudian di customer segment value analysis, di segmen peran konservatif yang paling bernilai dan aman di situ dengan nilai NT-nya 2,5 million NTs dan 0% default. Kemudian segmen lain seperti yang aktif atau meter aktif lebih berisiko dan perlu penanganan yang berbeda. Kemudian untuk model akurasinya, grafik menunjukkan prediksi model cukup akurat dan skor risiko yang tinggi
sesuai dengan tingkat default aktual yang tinggi, artinya modelnya itu layak untuk dipakai. Kemudian di bawah ini ada business recommendation dan executive summary. Di tabel business recommendation bisa dilihat kalau ada 6.636 nasabah yang berisiko tinggi dan perlu tindakan segera. Dan di executive summary di situ bisa lihat ada 22,1% model yang bisa diproduksi dengan default dan rata-rata limit kreditnya itu 166,809 NT millions. Ya mungkin bisa dilihat lagi di sini untuk lebih detailnya, cuman itu hanya garis besarnya saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.